warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahda. Allazi hada la yusfaka fi adamul himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi aqaza ahda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi bayyana al-Qur'an haqqaqahu hamda. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang saya hormati, yang mulia Camat Rawan Pancaarga beserta rombongan, dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita Bapak Poniman, aparat TNI dan Polri yang mewakili Polres Kabupaten Asahan, Bapak Ibda Pajar Setiawan, Kepala Desa Pondok Bungur yang mulia Ibu Tuti Israwati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Pondok Bungur Haji Abasri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, saudaraku dan saya masih dalam posisi keadaan hidup dan bernapas. Tak lain dan tak bukan semuanya itu karena ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita dapat bersilaturahmi, meringankan langkah kaki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimahumullah, ada 12 bulan 365 hari atau 1 tahun dalam perjalanan kehidupan baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan perjalanan umatnya. Pada setiap tahun ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama yang diharamkan oleh Allah adalah bulan Muharram. Alhamdulillah illazi muharrama awarusinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Kenapa bulan Muharram diharamkan? Agar umat Nabi SAW tidak terjebak dengan praktek dan mengikuti kegiatan orang kafir yang kita sebut dengan tahun baru Masehi. Makanya kita umat Islam ada tahun baru sendiri, namanya Muharram, agar tidak terjebak dalam implementasi tasyrik musyrik, hari raya orang-orang musyrik. Karena biasanya tahun baru itu bergandengan dengan hari raya orang kafirun, yaitu Natal. Jadi tidak boleh itu ada. Allah tetapkan bulan Muharram yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang kedua yang Allah haramkan, arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati
wajalla wa abtalat bi waruhil haq subhal batin. Bulan yang kedua yang diharamkan oleh Allah yang merupakan bulan tauhid adalah bulan Rajab. Ada peristiwa yang amat sangat penting untuk penetapan syariat ibadah dalam Islam, yakni Nabi menembus Sidratul Muntaha. Peristiwa Rajaban atau yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Bulan yang ketiga yang diharamkan oleh Allah adalah bulan Ramadan. 30 hari lamanya kemarin kita bertarung untuk menahan nafsu syahwat. Tampillah kita sebagai pemenang. Ibarat bayi yang baru dilahirkan. Kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang fitrah. Inilah kehebatan daripada agama Islam. Yang keempat yang diharamkan oleh Allah adalah himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah, di mana saudara-saudara kita terpanggil untuk berjihad di jalan Allah. Jihad yang paling tinggi adalah naik haji. Pembukaannya cukup jelas. Tinggalkanlah negerimu wahai Ibrahim, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Jadi kalau ibu bapak, saudara-saudaraku, adik-adikku, kalian mau berjihad, kumpulkanlah uang untuk berhaji. Itu jihad yang paling tinggi. Bukan mengikuti ISIS, OSOS, USUS, SS. Nah, itu bukan jihad, itu namanya kurang ajar. Di Indonesia ini sekarang lagi musim orang munafik. Jadi munafik itu rupa-rupanya ada musim. Sekarang lagi musim orang munafik, mengaku beragama Islam tapi tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Saya mau tanya dulu, kemarin ente berpuasa itu tujuannya apa? Tujuannya lapar-lapar? Hah? Haus-haus? Bukan kan? Apa tujuannya? Menjadikan kepribadian mukmin menjadi orang yang bisa membedakan hak dan batil. Unsila fihil Quran hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan. Kita tampil sebagai orang yang furqan. Furqan itu bisa membedakan antara hak dan batil. Kalau berpuasa tidak bisa membedakan antara hak dan batil, maka puasanya cuma puasa makan dan puasa minum. Orang kafir lebih hebat kalau hanya begitu. Di Pulau Jawa sana praktik-praktik okultisme, penyembah-penyembah berhala berpuasa puluhan bahkan ratusan tahun sampai badan mereka jadi kecil, atau yang disebut dalam istilah jenglot. Dengan tanggal 6 Zulqa'dah apa? Untuk membuktikan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-id laisa bilafsil jadid walakin al-id bi ta'atin yajid. Jadi takwa yang kita implementasikan, takwa yang kita tunjukkan, takwa yang kita laksanakan bukan cuma pada waktu puasa. Setelah puasa betul-betul kita bertakwa. Itu si Amir tetangga saya, kemarin badannya gendut, setelah puasa bulan Syawal jadi kurus. Bukan begitu tandanya. Itu si Abdullah, kemarin belum puasa gak punya jenggot, setelah puasa jenggotnya sudah panjang. Nggak begitu juga. Itu si Zulkarnain tetangga saya, tadinya celananya panjang, setelah puasa jadi tergantung. Nggak begitu juga. Kenapa diganti olinya? Supaya mesinnya yang mengatur stabilitas dari perjalanan mobil itu di dalam yang tidak terlihat. Jadi yang mana Ustaz yang betul? Tuh si Amir yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran, setelah Ramadan bisa baca Al-Quran. Tuh si Abdullah yang tadinya mulutnya bacotnya kotor, begitu usai Ramadan dia jadi orang yang suka menyebut ayat-ayat Allah. Itu si Amir yang tadinya malas berjemaah, malas
mengunjungi majelis ilmu, hobi melakukan perjudian. Setelah dia Ramadan, dia sadar. Itu si ibu tetangga saya yang suka ngomongin orang, setelah Ramadan dia sudah nggak mau ngomongin orang. Itu hasilnya. Jadi agama Islam ini memberikan kepada manusia seluruhnya, ini jalan kebenaran, ini jalan ke surga, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mari manusia datang ke jalan ini. Inna dina indallahil Islam. Bahkan Nabi SAW memberikan dalam pemahaman kepada kita, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Tidak ada agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang paling sempurna, tidak ada agama yang paling suci kecuali agama Islam. Makanya orang tidak berhasil kalau tidak bawa-bawa Islam. Islam ini adalah rebutan. Agama yang direbut orang Amerika, orang Australia, orang Eropa. Di benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, benua Asia. Sekarang ini Jerman. Orang yang ada di Jerman, di Eropa sana, satu kecamatan mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang masuk Islam. Orang-orang yang dari kafir masuk Islam. Kita yang sudah beragama Islam keluar dari Islam. Innalillah. Bahkan ada yang sudah mengaku sebagai ustaz, mengaku sebagai kiai, tidak betul dalam menjalankan perintah Allah. Saya ini orang yang berdakwah keliling Indonesia, melihat kehidupan umat Islam di Indonesia ini. Yang saya bilang tadi, kita lebih mengutamakan pangkat, kedudukan, jabatan, kekuasaan. Semua orang, ini kan musim kampanye sekarang ini. Musim apa? Kampanye. Ada orang mau caleg, ada orang mau ikut partai politik, nggak apa-apa. Semua mengaku partai Islam. Tapi sayang, seribu sayang, Islam diadu domba. Saya ini bekas kafir, Bu Lurah. Bukan kafir biasa, bahnya kedekotnya kafir saya ini. Saya waktu kafir punya prinsip, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dokumen saya yang mempendetakan para pendeta. 16 tahun saya pernah jadi rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, atau yang dikenal saat ini dengan Universitas Kristen di Tanah Papua. Saya tinggalkan agama Kristen dan saya masuk agama Islam bersama istri dan 3 orang anak. Lalu ada yang menyebut saya ini mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya, dan tidak ada dalam keterangan isi Al-Quran orang yang masuk Islam itu namanya mu'alaf, itu nggak ada. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Kebetulan saya, istri dan 3 orang anak masuk Islam, nggak ada yang bujuk. Jadi istilah apa yang paling tepat? Istilah yang paling tepat, kami yang masuk Islam yang mendapat petunjuk adalah muhtadin. Ini panitia hati-hati loh. Ini tulis ustaz begini, hati-hati. Bahaya ini kalau diketahui oleh Menteri Agama. Kenapa? Karena ustaz itu hanya 200. Hati-hati kalian. Ini camat hadir, polisi hadir, serdadu hadir, tentara hadir. Hati-hati kalian pakai istilah ustaz begini. Yang kalian bawa ke sini lagi mantan kafir pakai ustaz. Hati-hati. Hati-hati, kata Nabi, memang umat Islam di Indonesia ini wa ahlul rustaqi bidah nih. Orang kampung karena kebodohan. Orang yang baru masuk Islam jangan buru-buru ente panggil ustaz. Dasar memang gampang ditipu. Contohnya kemarin ada tuan guru Bajang, wah semua sudah senang.
Nanti pemilihan presiden 2009 kita angkat dari presiden. Oh, innalillah. Begitu usai Ramadan berubah di Guru Bajang. Ini saya katakan bahwa implementasi fitrah menuju kesempurnaan takwa. Takwa yang dimaksud oleh Allah bukan berarti ente tiap saat sholat, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, nggak makan satu hari makan, satu hari kagak, satu hari makan, satu hari kagak. Itu puasa Nabi Daud. Tidak mau kerja, sholat terus. Bukan itu orang yang takwa. Orang yang bertakwa itu prinsipnya kuat. Saya sebagai ulama tidak usah terjun ke dalam dunia politik. Supaya kenapa? Supaya nggak membodoh-bodohi umat. Kalau betul-betul ulama, kalau betul-betul alim, nggak harus terjun dari politikus, nggak perlu. Dari Majelis Ulama Indonesia, dari pemimpin pondok pesantren, tapi kaya dengan wawasan politik untuk mengajarkan jamaah berpolitik. Amin ya rabbal. Di sana sini pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.